Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul morfologi. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Bapak Ahmad Humaydi selaku dosen pengampu kebahasaan, dan juga perkenalkan saya selaku moderator yaitu Ismun Hofi. Saya Nur Laila. Saya Siti Aisyah. Saya Muhammad Arab Samani. Dan kami ingin mempresentasikan makalah kami yang akan dimulai dari Muhammad Arsyad Samani. Jadi sebelumnya, apa itu morfologi? Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Istilah yang sering digunakan di dalam morfologi adalah wacana, yaitu satuan bahasa terbesar atau tertinggi. Kalimat, yaitu satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar. Klausa, yaitu suatu satuan sintaksis yang berarti adanya sebuah predikat serta adanya fungsi lainnya. Frase, yaitu satuan sintaksis berupa kelompok kata yang posisinya tidak melewati batas fungsi sintaksis yang meliputi subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kata, yaitu suatu satuan kecil dalam morfologi serta dapat menduduki salah satu fungsi sintaksis yang berupa subjek, predikat, objek, atau keterangan. Morfem, yaitu satuan gramatika terkecil yang bermakna. Fonem, yaitu suatu satuan bunyi terkecil atau dalam kajian fonologi yang dapat membedakan makna sebuah kata. Fon, yaitu suatu satuan bunyi bahasa yang dapat dilihat tanpa memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna kata dalam kajian fonetik. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Ismail Kofi. Morfologi dengan leksikologi, morfologi mengarah pada masalah proses pembentukan kata, sedangkan leksikologi mengarah pada kata yang sudah jadi, baik terbentuk secara arbiter maupun yang terbentuk sebagai hasil proses morfologi. Morfologi dengan leksikolografi merupakan kelanjutan kerja dari leksikologi. Dalam artian, jika kalau hasil kerja leksikologi dituliskan, maka proses penulisan itulah yang disebut dengan leksikolografi, lalu hasilnya adalah sebuah kamus. Morfologi dengan etimologi. Morfologi membahas proses pembentukan kata, pembentukan kaya yang berlaku secara umum sebagai suatu sistem berkaidah. Sedangkan etimologi membahas pembentukan atau terbentuknya kata atau asal-usul yang tidak berkaidah. Contohnya seperti kata sinonim berasal dari bahasa Yunani yang artinya dengan kata onoma yang berarti nama. Morfologi dengan morfologi membicarakan proses pembentukan kata dari sebuah dasar melalui salah satu proses morfologi sehingga terjadi kata, sedangkan filologi membahas kata yang terdapat dalam naskah dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya. Terus morfologi itu ada beberapa menurut para ahli pengertian morfologi itu. Yang pertama ini menurut para ahli yaitu Ramlan. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Yang kedua ada Krida Laksana yang mengartikan morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yakni morfem. Morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Terus ada lagi ini pengertian dari Kerap. Sedangkan menurut Verhaar menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Jadi menurut para ahli tadi itu ada beberapa yang sudah saya jelaskan. Berikut ini saya akan menyerahkan kepada Nur Laila, teman saya, untuk menyambungkan presentasi saya. Kepada Nur Laila, silahkan. Identifikasi morfem. Dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem. Contoh, bulan depan dia akan menikah. Sudah 3 bulan dia belum bayar uang SPP. Bulan November lamanya 3
30 hari. Kata bulan pada ketiga kalimat di atas adalah sebuah morfem yang sama. Dua bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua morfem yang berbeda. Jenis morfem berdasarkan kebebasannya ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain dapat digunakan dalam pertuturan. Berdasarkan keutuhan bentuknya, ada morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh secara fisik merupakan satu kesatuan yang utuh, sedang semua morfem dasar, baik bebas maupun terikat, serta prefiks, infiks, dan sufiks termasuk morfem utuh. Sedangkan yang dimaksud morfem terbagi adalah morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi morfem lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Aisyah. Selanjutnya morfologis. Morfologis adalah bagian dari kajian morfologi, yakni ilmu yang mempelajari mengenai bentuk kaidah bahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologis. Yang pertama, proses pembubuhan afiks adalah pembubuhan afiks suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks, untuk membentuk kata. Yang kedua, proses pengulangan reduplikasi adalah pengulangan suatu gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Ketiga, proses pemajmukan. Kata yang terdiri dari gabungan dua kata tersebut lazim disebut dengan kata majmuk. Selanjutnya, kelas kata. Kelas kata di sini terbagi menjadi 3. Pertama, verba. Verba kata dikatakan berkategori verba jika dalam frasa dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan. Partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Yang kedua ada adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina atau didampingi partikel. Yang ketiga ada nomina. Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh Terima dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.